Pemirsa Bali TV, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Udayana atau RSPTN Universitas Udayana, dan hari ini kita akan mencoba mewawancarai Ketua Satgas Pencegahan COVID-19 Universitas Udayana terkait dengan kesiapan RSPTN Udayana sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 di Bali. Ketua Satgas beliau adalah Profesor Dr. Ida Bagus Wiyasa. Selamat pagi, Prof. Ya, Prof, kalau kesiapan dari Udayana untuk rumah sakit ini gimana, Prof? Sudah sejauh mana gitu? Ini sifatnya kan penunjukan ya, sifatnya tugas. Jadi kita dalam posisi siap, ya, artinya kita mencek dengan baik potensi kita ada di mana dan kebutuhan-kebutuhan kita apa saja. Untuk keperluan itu, Direktur RSPTN itu sudah menyiapkan beberapa usulan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanganan kasus COVID-19 ini. Kalau peralatan standar, kita sebagaimana rumah sakit pendidikan pada umumnya, kita berada dalam posisi peralatan standar. Tapi untuk pelayanan COVID itu kan diperlukan tambahan-tambahan peralatan lain yang untuk melakukan tindakan khusus, pelayanan khusus, penanganan khusus kepada pasien COVID. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang sudah kita ajukan kepada pemerintah provinsi untuk mendapat respon dari pemerintah provinsi. Kalau mengenai anggaran, kemarin kita sempat wawancara Pak Gub, ada sekitar 49 atau sekitar 50 miliar ya untuk, apakah ini dananya sudah terkonfirmasi, Prof? Yang terkonfirmasi dana itu adalah anggaran untuk pembiayaan pengadaan peralatan. Sedangkan peralatan tidak bisa bekerja sendiri tanpa sumber daya. Berarti sumber daya manusia juga ada bantuan nggak dari provinsi, Prof? Nah, kita sangat berharap ini harusnya juga dilengkapi bantuan ini. Jadi tidak berhenti pada bantuan peralatan saja, tapi juga bantuan insentif pembiayaan untuk mereka yang bertugas ekstra waktu dan ekstra ekstra penanganan di rumah sakit. Kita sangat memerlukan anggaran ini mencakup sampai pada dukungan finansial untuk mereka yang bertugas di garda depan ini. Kalau ada tenggat waktu nggak, Prof, kapan ini siap untuk melayani? Walaupun sekarang sebenarnya sudah melayani pasien beberapa yang ini, tapi kesiapan secara keseluruhan ada tenggat waktu nggak, Prof? Ya, kita kan melihat tren ya, kita melihat kecenderungan populasi pandemi yang sangat dipengaruhi sebetulnya oleh disiplin masyarakat itu sendiri. Jadi kalau masyarakat berdisiplin dengan baik, mematuhi seluruh himbauan pemerintah, standar perilakunya bagus, kemungkinan tren ini kan akan stabil saja, tidak terlalu ekstrim meningkat. Nah, tetapi hal ini kan tidak bisa kita pastikan karena Bali ini merupakan daerah perlintasan antar wilayah. Jadi kemungkinan tiba-tiba saja di luar perhitungan populasi ini meningkatkan peluangnya besar. Nah, karena itu seluruh peralatan minimum inilah yang kita sangat harapkan bisa segera dipenuhi ya. Pertanyaan terakhir, Prof, ini juga tersebar di pihak luar gitu ya. Katanya ada penolakan di internal di rumah sakit ini kalau ini dipakai. Ada nggak selama ini, Prof? Kita ini lembaga pendidikan ya, yang kita punya itu, yang kita junjung tinggi itu nilai-nilai kemanusiaan. Sejauh ini, telinga saya terbuka baik ini, sejauh yang saya dengar itu tidak ada. Kita bahkan berbahagia sekali mendapat penugasan kemanusiaan ini, dapat berperan di dalam situasi yang memerlukan dukungan seluruh pihak. Kita berbahagia juga RSPTN ini sudah beroperasi sekarang, sudah mendapat bantuan dari berbagai pihak, dari pemerintah Kabupaten Badung, misalnya pelengkapan peralatan-peralatan sehingga bisa
kita dalam posisi sebagai rumah sakit pendidikan yang standar. Nah, tinggal tambahan-tambahan inilah yang kita perlukan. Kemudian juga kita sangat memerlukan dukungan finansial untuk human resource kita, sumber daya manusia kita yang bertugas siang malam penuh risiko. Nah, ini yang kita perlu berikan reaksi cepat untuk penuhi ya. Terima kasih Prof. Sudah kita juga masyarakat pasti akan memberikan dukungan ini karena ini kan panggilan, katakanlah begitu ya, panggilan kemanusiaan. Terima kasih Prof. Dan pemirsa Bali TV, demikian laporan saya dari RSPTN Udayana, dan kita tetap akan mendukung supaya RSPTN ini betul-betul siap nanti untuk bagaimana menjadi rumah sakit rujukan. Tentu doa dari masyarakat Bali sangat diperlukan. Sekian laporan saya, sampai jumpa di laporan berikutnya.